A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yaljul jamal fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, kata Allah, wastakbaru anha, lagi menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, hatta yalijul jamal fi samil khiyat, sehingga onta masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Qur'an, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 40. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini, tema kajian kita adalah musibah besar yang menimpa umat Islam di akhir zaman, berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 40. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanin ala ummati, nanti di akhir zaman, kata Rasul, akan datang menimpa umatku. Kita mohon ke Allah, semoga Allah kita hindarkan dari hal-hal yang akan menimpa kita nanti. Apa saja itu, kata Rasul, la yabqa minal iman ila ismuh, nanti di akhir zaman, kata Rasul, iman umatku itu hanya tinggal namanya saja. Allah baiman Allah tu, lain aku iman ke Allah sudah, laksanakan atau tidak dia tidak mau tahu. Implementasi keimanan itu tidak ada dalam hidup dan kehidupan, dan dia bangga ngaku orang yang beriman, tetapi sikap, perilaku, tingkah laku, perbuatan, akhlak tidak cocok, malahan bertentangan dengan nilai-nilai keimanan itu sendiri. Akan datang menimpa umatku, kata Rasul, di akhir zaman, iman itu hanya sekedar namanya saja lagi. Yang kedua yaitunya wala minal Islam ila rasmuh, Islam itu hanya sekedar lambang-lambangnya saja. Islam, di Islam, di Islam, di Islam, tapi gak ada yang cocok. Malahan Islam itu diinjak-injak, nilai-nilainya, ajarannya dibentrokkan, dibenturkan,
berbagai analogi, cara berpikir dan segala macamnya. Dalil ini, dalil itu. Bahkan lebih hebat argumen ketimbang dengan Al-Quran itu sendiri, dengan Islam itu sendiri, dengan iman yang dia miliki. Hadirin kaum muslimin, wala minal Quran ila darusuh. Al-Quran hanya sekadar ditadaruskan, sekadar dibaca, tetapi Al-Quran itu jauh dari nilai-nilai pengamalan itu sendiri. Kalau itu yang menimpa umat di akhir zaman, kata Rasul, pertanda dunia itu sudah diambang kehancuran. Bapak saudara kaum muslimin, dan bahkan kata Rasul, di kala itu himmatihim butunihim, cita-cita manusia adalah mengisi perut, mengajak isi paruing saja. Bahkan ada sampai mengatakan untuk 7 turunan. Bahkan memakai prinsip hati gote, halal haram hantam taruih. Padahal konsep di dalam Islam itu halalan thayyiban. Jelas halal baik, halal sumbernya, halal yang dikonsumsi, yang didapat. Kalau masalah harta, hadirin kaum muslimin, ada 2 pertanyaan. Kalau umur hanya 1, kemana umurmu? 60 tahun, kemana? 40 tahun, kama di pegunungan. Kalau ada tuduh, min aina iktasabahu, dari mana didapat harta itu? Wa inna infaqahu, kama di pegunungan. Mukoh balakang awak kanai. Makanya konsep aturan Allah sudah diatur, halalan thayyiban. Tidak boleh luar dari itu. Thayyib saja, kalau tidak halal tidak. Harus lengkap keduanya. Nah, oleh sebab itu nanti di akhir zaman, kata Rasul, menimpa umatku himmatihim butunihim, cita-cita manusia, keinginan-keinginan manusia masih parui. Tame ini mana masuana, ini terus kerja segala macamnya. Agama tidak diperhitungkan. Hadirin kaum muslimin, bahkan yang sangat ngeri sekali, nisa'uhum qiblatuhum, yang akan menimpa umat di akhir zaman, kata Rasul, nisa'uhum qiblatuhum, para wanita-wanita pujaan menjadi kiblat mereka, menjadi idola bagi mereka. Makanya wanita itu termasuk salah satu pembuat perusak. Kalau bagus wanitanya, bagus negaranya. An-nisa imadul bilad, kata Rasul. Wanita itu tiang negara. Fa'in saluhat saluhadul bilad. Kalau rancak wanitanya, akhlaknya, karakternya, budi pekertinya, maka akan baik negara itu. Wa in fasadat fasadadul bilad. Kalau rusak wanitanya, maka akan hancurlah negara itu. Maka strategi salah satu menghancurkan suatu negara, agama dan bangsa, rusak wanitanya, hancurkan akhlak kaum wanitanya. Selesai itu. Hadirin kaum muslimin, dirhamuhum dinuhum, kata Rasul. Ini yang bahaya, yang menjadi agama, tuntunan, bahkan yang berkuasa, kata Rasul, di akhir zaman di kala itu dirham. Kalau dia ini kok kepiang, uang. Yang berkuasa itu uang. Kalau duit ada, beres kesedolannya. Yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dihalalkan. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Selesai semua, diukur dengan uang. Bahkan hukum sekalipun bisa diperjualbelikan. Di kala itu kalau menimpa umat, ini pertanda kiamat akan datang di umat itu sendiri. Dirhamuhum dinuhum, ukuran itu adalah dirham. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu,
kita bermohon kepada Allah, berselindung kepada Allah, semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang kita usahakan, kemana kita manfaatkan, bagaimana kita mendapatkannya, semua itu tidak akan terlepas. Tidak akan terlepas. Seluruh organ tubuh kita, seluruh yang dititipkan oleh Allah, semua akan dipertanggungjawabkan. Sebelum datang masanya itu, mari orang tauhid, orang Islam, orang beriman, dia mempergunakan dengan sebaik-baiknya, karena semua itu adalah amanah. Idza dotil amanah, kalau amanah telah disia-siakan, fantasirus sa'ah, tunggu kehancuran pasti akan datang. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, la yanfa'una bil qalil wa la yasma'una bil katsir. Dikala itu manusia tidak merasa cukup dengan yang sedikit, tidak merasa puas dengan yang banyak, maka Allah mentamthilkan perumpamaan manusia itu kal an'am, seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak berarti kera, contohnya kera saja, dikasih satu diambil, kasih satu lagi diambil, dikasih satu lagi diambil, taruh di kaki, kasih satu lagi diambil, kasih satu lagi udah penuh, tangan kaki keduanya udah penuh, masuk dalam mulut, ambil lagi. Begitulah manusia itu, bahkan balhum adol, bahkan lebih daripada itu. Na'udzubillah. Kenapa? Semua itu adalah dimotori oleh hawa nafsu. Dunia tidak akan puas-puasnya. Wa yaf'alunal fahsyah, hobi manusia dikala itu kata Rasul adalah berbuat dosa. Senang bahagia di atas tumpukan-tumpukan dosa yang dilakukannya, tanpa melihat aturan dan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat membahayakan kalau menimpa umat di kala itu adalah wa yafiruna 'alil ulama wal fuqaha. Di kala itu manusia banyak menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha. Kalaulah menjauhkan diri umat dari ulama, sudah selesai, hancur. Kenapa? Yang menjelaskan halal dan haram siapa? Ulama. Hak batil siapa? Ulama. Yang menyampaikan risalah Allah siapa? Ulama. Ulama itu kata Rasul warasatul anbiya, pewaris, bukan ahli waris, pewaris para nabi dan rasul. Nabi dan rasul sekarang tidak ada lagi. Secara manusiawi beliau sudah tiada, sudah wafat, sudah meninggal. Tetapi risalah, perjuangan dakwah yang disampaikan dari Allah ke Jibril, Jibril kepada Rasul, Rasul kepada ulama. Makanya al ulama warathatul anbiya kata Rasul. Ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Warasatani, pewarisku kata Rasul. Oleh sebab itu berdosa besarlah, akan hancurlah umat itu kalau menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha. Nasihat tidak didengarkan lagi, fatwa tidak diindahkan lagi, arahan bimbingan tidak didengarkan lagi. Lalu yang didengarkan pendapat siapa? Nah, oleh sebab itu maka akan kehancuran bagi umat itu. Sebelum datang masa kehancuran itu, mari istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kalau kita ngaku iman kepada Allah, istiqomahlah, teguh pendirian. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan istiqomah itulah yang akan membuahkan hasil kepada kita bersama. Bapak saudara kaum muslimin, kita bermohon, kita berharap semoga
para pemimpin dan penguasa-penguasa kita ditunjukkan jalan ihdinas siratal mustaqim oleh Allah. Semoga pintu qalbu, karena yang membolak balik hati manusia itu adalah Allah, kecuali kalau sudah khatam Allah, dikunci oleh Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.